Di danau yang sangat indah ini, ternyata meminta persembahan di setiap tahunnya. Inilah danau paling angker di Indonesia. Halo para sobat TV Kuno, apa kalian ada yang suka pergi ke tempat wisata alam seperti danau atau telaga? Danau atau telaga adalah salah satu tempat wisata alam di Indonesia yang cukup menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan yang sedang penat karena rutinitas dan pekerjaan mereka. Dan di Indonesia sendiri, memang memiliki banyak sekali danau dengan pemandangan indah yang menarik banyak wisatawan. Danau atau telaga di Indonesia, ada yang dibuat oleh manusia dan ada juga yang terbentuk secara alami. Namun, di balik keindahan danau-danau di Indonesia tersebut, ternyata ada juga danau yang terkenal memiliki kisah mistis yang menyimpan banyak misteri dan mitos di dalamnya. Bahkan, danau tersebut ada yang dianggap sebagai danau angker. Dan danau mana saja yang konon dianggap sebagai danau angker tersebut? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Berikut inilah danau paling angker di Indonesia, dengan cerita mistis dan misteri yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada Danau Toba, yang berada di Sumatera Utara. Danau paling angker di Indonesia yang pertama adalah Danau Toba. Danau Toba ini merupakan juga danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, yang mana keindahan Danau Toba ini sudah tidak perlu diragukan lagi, dengan banyaknya wisatawan yang sering datang berwisata ke danau ini. Namun, di balik keindahan Danau Toba ini, ternyata menyimpan cerita mistis yang menyeramkan, sehingga menjadikan danau yang indah ini menjadi salah satu danau paling angker di Indonesia. Konon, Danau Toba ini merupakan rumah bagi banyak jin dan makhluk halus. Dan bahkan, menurut beberapa wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba ini, mereka mengaku pernah melihat beberapa makhluk yang menyeramkan saat berada di Danau Toba ini. Maka tidak heran lagi, jika di Danau Toba ini, sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan banyak wisatawan yang tenggelam di Danau Toba ini. Dan menurut cerita masyarakat setempat, konon, mereka juga seringkali mendengar suara tangisan di malam hari yang berasal dari Danau Toba ini, yang diyakini oleh mereka, suara tangisan tersebut berasal dari arwah para korban yang pernah tenggelam di Danau Toba ini. Yang kedua, ada Danau Gunung Tujuh, yang berada di Provinsi Jambi. Danau Gunung Tujuh yang berada di Provinsi Jambi ini, juga dikenal sebagai salah satu danau paling angker di Indonesia. Danau yang lebih tepatnya berada di kawasan Taman Nasional Kerinci ini, memang terkenal memiliki pemandangan yang sangat indah dan masih sangat alami. Danau Gunung Tujuh ini, juga memiliki kisah mistis yang cukup menyeramkan. Konon, Danau Gunung Tujuh ini terkenal cukup angker dan berbahaya. Di kawasan Danau Gunung Tujuh ini terkenal dengan cerita seputar orang pendek yang mirip kurcaci di negeri dongeng, yang menjaga kawasan danau ini. Orang pendek tersebut digambarkan memiliki tinggi hanya sekitar 50 cm, dan bentuknya merupakan perpaduan antara manusia dan orang utan, apalagi sosok ini disebut memiliki pergerakan yang sangat cepat sehingga sangat susah ditangkap oleh mata manusia biasa. Dan yang membuat danau ini cukup berbahaya adalah, karena Danau Gunung Tujuh ini juga berada di kawasan Taman Nasional Kerinci, yang mana kawasan Taman Nasional ini masih terdapat harimau Sumatera. Jadi jika kalian ingin berkunjung ke Danau Gunung Tujuh ini, kalian harus selalu berhati-hati dan waspada. Yang ketiga,
ada Danau Sunter, yang ada di Jakarta. Danau Sunter ini tepatnya berada di Jakarta Utara. Danau Sunter memang cukup terkenal mengingat lokasinya yang berada di tengah kota Jakarta, dan saat ini, Danau Sunter menjadi salah satu tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi, khususnya bagi warga ibu kota dan sekitarnya. Meskipun berada di kawasan perkotaan, bukan berarti Danau Sunter ini lepas dari kisah mistis atau cerita horor. Konon, banyak sekali orang yang pernah tenggelam di danau ini, dan yang bikin merinding ialah, jasad para korban tenggelam tersebut tidak bisa ditemukan, dan menurut cerita dari warga sekitar, penghuni dari dasar danau inilah yang menyebabkan kasus tenggelam dan hilangnya korban di dasar Danau Sunter ini. Menurut mereka, pulau kecil yang ada di tengah danau ini merupakan istana siluman buaya, dan beberapa warga mengaku, konon pernah melihat sosok buaya putih yang sangat besar dari ukuran buaya pada umumnya. Maka tak heran, jika Danau Sunter ini dianggap menjadi salah satu danau paling angker di Indonesia. Yang keempat, ada Danau Rawapening, yang ada di Jawa Tengah. Danau Rawapening yang berada di Kabupaten Semarang ini, juga termasuk dalam daftar danau paling angker di Indonesia. Danau dengan pemandangan yang indah ini memang tak bisa lepas dari legenda seputar asal-usulnya. Namun, Danau Rawapening ini, juga cukup terkenal dengan kisah mistisnya. Menurut warga sekitar, jika pada malam hari, mereka sering mendengar suara tabuhan gamelan yang cukup keras bergema di sekitar Danau Rawapening ini. Suara gamelan tersebut, konon mirip seperti ada suara orang yang menggelar hajatan, padahal, di sekitar Danau Rawapening ini sama sekali tidak ada warga yang sedang menggelar hajatan sama sekali. Dan setelah mereka mencari sumber asal suara gamelan tersebut, konon, suara gamelan tersebut bersumber dari seberang danau, dan jika sudah dicari ke seberang danau, tiba-tiba, suara gamelan tersebut akan berpindah lagi ke seberangnya, dan hal itu akan terus berulang seperti itu. Yang kelima, ada Danau Ranukumbolo, yang berada di Gunung Semeru, Jawa Timur. Danau Ranukumbolo mungkin sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki gunung dan penonton film 5 cm, dan terutama bagi mereka yang pernah menaklukkan Gunung Semeru. Danau Ranukumbolo merupakan sebuah danau yang berada di atas Gunung Semeru, dan biasa dijadikan sebagai tempat beristirahat dan berkemah para pendaki sebelum menuju puncak Mahameru. Danau Ranukumbolo juga masuk sebagai salah satu danau paling indah di Indonesia. Namun, di balik keindahan Danau Ranukumbolo ini, terdapat beberapa kisah mistis dan horor di Danau Ranukumbolo ini. Konon, para pendaki sering melihat sosok wanita di tengah danau, apalagi saat malam bulan purnama, dan menurut beberapa sumber, sosok tersebut dipercaya sebagai Dewi Penunggu Ranukumbolo ini. Dan tak hanya itu, di Danau Ranukumbolo ini juga terdapat ikan mas yang asal-usulnya masih belum diketahui. Menurut masyarakat sekitar, ikan-ikan tersebut merupakan jelmaan dari dayang-dayang Dewi Penunggu danau ini. Maka tak heran, jika para pendaki Gunung Semeru dilarang untuk mengambil atau mengganggu ikan-ikan tersebut. Yang keenam, ada Telaga Ngebel, yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. Danau paling angker di Indonesia, yang memiliki pemandangan indah selanjutnya adalah Telaga Ngebel. Telaga Ngebel ini berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata keluarga yang sering dikunjungi. Dan salah satu alasan yang membuat telaga ini menjadi angker adalah karena cerita legenda asal-usulnya. Konon, di Telaga Ngebel ini hidup sesosok naga raksasa yang bernama Naga Baru Klinting. Menurut cerita rakyat dari warga sekitar, sosok Naga Baru Klinting ini
konon akan muncul ketika ada seseorang yang ingin berbuat hal yang tidak baik atau kejahatan di sekitar Telaga Ngebel ini. Selain itu, di dalam Telaga Ngebel, konon juga terdapat siluman belut raksasa yang mendiami Telaga Ngebel ini, dan di beberapa kesempatan, akan ada suara-suara misterius yang kabarnya sering terdengar di malam hari saat berada di sekitar telaga, dan menurut kepercayaan warga sekitar, suara misterius tersebut bersumber dari siluman belut raksasa ini. Yang ketujuh, ada Telaga Sarangan, di kaki Gunung Lawu, Jawa Timur. Telaga Sarangan terletak di Magetan, tepat di lereng Gunung Lawu sebelah timur. Telaga Sarangan ini mampu menarik banyak perhatian wisatawan dari pemandangannya yang sangat indah dan eksotis. Bahkan, Telaga Sarangan ini seringkali digunakan oleh pasangan pengantin baru untuk berbulan madu. Namun, di balik pemandangan indahnya Telaga Sarangan ini, terdapat mitos tentang angkernya telaga yang juga disebut Telaga Pasir ini. Bahkan, mitos tersebut sudah berkembang di masyarakat luas. Menurut kabar yang berhembus, Telaga Sarangan ini dihuni oleh sepasang naga raksasa yang selalu meminta persembahan setiap tahunnya. Konon, jika masyarakat sekitar tidak memberi persembahan tersebut, maka akan terjadi bencana dan musibah yang besar, yang akan menimpa kawasan di lereng Gunung Lawu ini. Nah, itu dia beberapa danau paling angker di Indonesia, dan di antara danau tersebut, danau mana saja yang sudah pernah Sobat Jungi, dan punya pengalaman apa saat kalian berada di sana? Silahkan cerita pengalaman kalian di kolom komentar.